Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Barisan aritmatika. Nah, sekarang sebelum kita melihat cirinya apa barisan aritmatika dan sebagainya, saya kasih contoh, nanti kita melihat dari contoh itu kira-kira cirinya seperti apa. Nah, di sini yang pertama 4, 6, 8, 10, 12. Dari 4 ke 6 kira-kira diapakan? Iya, sini berarti ditambah 2 ya. Tambah 2, tambah 2 lagi dan seterusnya. Seandainya kita disuruh melanjutkan, berarti kita apakan? Tambah 2 lagi, berarti 12 tambah 2, 14, 14 tambah 2, 16 dan seterusnya. Nah, yang nomor 2. Dari 10 ke 15 diapakan? Iya, ini ditambah 5. Kemudian 15 ke 20 tambah 5 juga, 20 ke 25 tambah 5 juga, selanjutnya berarti ditambah 5. Berarti berapa? Iya, 30, saya tambah 5 lagi berarti 35. Kemudian, contoh yang ketiga. Di situ ada 100, 90, 80, 70. Dari 100 ke 90 diapakan? Ya, dikurangi 10. Kurangi 10 ya, kurangi 10. Lanjutnya berarti kalau saya kurangi 10, berarti sini dapat 60. Kurangi 10 lagi berarti dapat 50. Kemudian, yang nomor 4, 60 ke 45 diapakan? Ya, dikurangi 15 ya. Kurangi 15 lagi, dikurangi 15. Nah, 15 dikurangi 15 berarti 0, 0 kurangi 15 berarti min 15 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari 4 contoh ini, berarti barisan aritmatika itu cirinya gimana? Gitu. Nah, kalau tadi kan yang atas kita tambah 2 ya tambah 2 terus, kita tambah 5 terus gitu kan. Dikurangi 10 kurangi 10 terus, kurangi 15 terus gitu kan. Nah, berarti cirinya kalau barisan aritmatika itu kita menambahkan atau mengurangi dengan bilangan yang sama gitu. Nah, berarti cirinya apa? Cirinya adalah bedanya sama. Jadi bedanya sama. Yang dinamakan beda itu adalah dari suku kedua dikurangi suku ke 1. Misalkan di sini kita dapatkan 2, berarti dari mana? Dari 6 dikurangi dengan 4. Nah, itulah yang kita namakan dengan beda. Kemudian model penulisannya, lihat di sini ada suku ke-1, koma, suku kedua dan seterusnya. Nah, suku ke-1 suku kita lambangkan dengan U. Berarti U1 suku ke-1, koma, suku kedua, koma, U3 dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Nah, kemudian pada barisan aritmatika kalau U1 itu sama dengan A. Nah, kalau U2, kalau U1 tadi kan kita namakan A, di sini A-nya berarti 4 ya. Kemudian bedanya kita lambangkan dengan B. Nah, 4 ditambah beda maka mendapatkan suku kedua gitu. Berarti U2-nya A plus B. Nah, U3-nya bagaimana? Berarti A plus 2B. U4-nya berarti A plus 3B. Nah, kalau di sini 1, di sini bedanya enggak ada ya. Kalau 2 berarti di sini 1 beda. Kalau U3 berarti 2 beda. Kalau U4 berarti A plus 3 beda. Nah, kalau U8 berapa? U8 berarti A plus 7 beda. Berkurang 1. Berarti kalau UN di sini adalah A plus N min 1B. Nah, ini rumus suku ke N-nya. Kalau kita mau mencari suku ke 11 berapa? Iya, berarti A plus 11-nya kurangi 1, berarti 10B. Kalau kita mau mencari suku ke 100 berarti A plus 99B. Nah,
Jadi, kalau UN-nya sama dengan A plus N-1B, maka UN dinamakan suku ke-1. A-nya adalah suku awal. Suku awal atau suku pertama ya. Bedanya ada B-nya beda. Beda itu bisa dicari dari U2 dikurangi U1. Kalau kita mau pakai U3, berarti dikurangi sama U2. Berarti suku itu dikurangi suku sebelumnya. Atau kalau di sini UN, berarti beda itu sama dengan UN dikurangi dengan UN-1. Nah, jadi beda secara umum dirumuskan dengan UN dikurangi dengan UN-1. N-nya adalah banyaknya suku. Ini banyaknya suku ya, banyaknya suku. Kemudian yang nomor 1. Diketahui 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Tentukan suku awal dilambangkan dengan A. Nah, A-nya berapa di sini? A-nya adalah 4. Kemudian beda dicari dari U2 dikurangi U1 atau dari U3 dikurangi U2 sama saja. Di sini saya buat dari U2 dikurangi U1, berarti 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, suku ke-11. Kalau suku ke-11 berarti kita disuruh mencari U11. U11 rumusnya apa? Berarti A plus, tadi kan 11-nya dikurangi 1, berarti 10. Ya, U11 itu dari A plus 10B. A-nya tadi dapat 4, bedanya dapat 2. Nah, kalau ada penjumlahan sama perkalian, mana yang didahulukan? Iya, perkalian dulu. Berarti 4 ditambah 20 sama dengan 24. Nah, yang D pertanyaannya, U ke-51 berarti kita disuruh mencari U51. Kalau U51 berarti A plus berapa beda? Ya, A plus 50B. Nah, A-nya tadi 4, kemudian bedanya 2. Yang perkalian dioperasikan dahulu, berarti 50 kali 2. 50 kali 2 berarti di sini 100, berarti 104. Kemudian rumus suku ke N. Nah, kalau rumus suku ke N berarti kan kita disuruh mencari UN-nya. UN-nya tadi kan rumusnya A plus N-1B. A-nya adalah 4, N-nya biarkan dalam bentuk N, bedanya 2. Berarti kalau begitu berarti di sini 4 ditambah 2N min 2. Berarti UN sama dengan 2N-nya saya taruh di depan, 4 dikurangi 2 dikurangi berarti di sini dapat 2. Nah, atau kita bisa menggunakan cara lain. Ya, saya namakan di sini cara cepat. Nah, tadi A-nya dapat berapa? A-nya kan 4, bedanya kan 2. Nah, kalau pada barisan aritmatika, itu UN sama dengan BN plus C. Nah, sini juga kita buatnya seperti itu. UN sama dengan BN plus C. Jadi bedanya dikalikan N ditambahkan C. Apa maksudnya? Coba di sini. B-nya adalah 2, berarti di sini adalah 2N. Nah, suku awalnya kan 4. Berarti 2 ditambah berapa supaya dapat 4? Iya, sini ditambah 2. Koefisien depan ya, 2 ditambah berapa supaya dapat 4 sama dengan ini, berarti 2. Nah, oh maaf ini tadi plus ya. Oke. Mudah kan? Nah, yang kedua. Diketahui UN sama dengan 4N plus 3, tentukan suku awal. Suku awal berarti kita mencari U1. Kalau mau mencari U1 berarti N-nya diganti 1. Berarti 4 kali 1 ditambah 3. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian beda. Beda kita bisa mencari dari
U2 dikurangi U1. Nah, saya cari U2-nya di sini. U2 sama dengan 4 kali 3 ditambah U2 maaf ya. 4 kali 2 tambah 3 berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11. Berarti di sini 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Atau mencari beda. Nah, beda itu kan koefisien dari N kan? Nah, ini kan berarti UN sama dengan BN plus C kan gitu. Bedanya langsung koefisien N, berarti 4. Sama dengan ini kan? Gitu juga bisa. Kemudian, yang mencari suku kelima. Kalau mau mencari suku kelima, berarti N-nya diganti 5. 4 kali 5 ditambah 3. Berarti di sini ada 20 ditambah 3 sama dengan 23. Tuh. Contoh soal yang ketiga. Diketahui barisan aritmatika U3-nya 8, U6-nya 14. Tentukan U5. Nah, kalau mau mencari U3 ya, mencari U3 berarti A plus berapa B? Ya, A plus 2B. Kalau U6 berarti di sini A plus 5B. Nah, kalau kita mau mencari A sama B, ada 2 persamaan dengan 2 variabel, berarti pakai apa? Ya, eliminasi substitusi. Berarti di sini kita kurangi. Kalau dikurangi, A dikurangi A habis. Kemudian 2 dikurangi 5B, berarti di sini min 3B. 8 dikurangi 14, berarti sini min 6. Berarti B-nya min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Kemudian mencari suku awal bisa disubstitusi. Kita ambil yang atas. A plus 2B sama dengan 8. A, B-nya tadi 2. Berarti A-nya sama dengan 8. 2 kali 2, 4. 8 dikurangi 4, berarti di sini ada 4. Berarti A-nya 4, B-nya 2. Kemudian kita mau mencari U5. Mencari U5 berarti A plus berapa B? Ya, A plus 4B. Berarti A-nya adalah 4. Bedanya adalah 2. Berarti sini 4 ditambah 8 sama dengan 12. Atau kalian bisa gunakan cara cepatnya. Cara cepatnya bagaimana? Kalau pada barisan aritmatika berarti UM dikurangi UN itu sama dengan M min N beda. Berarti di sini kalau saya buatnya adalah U6 dikurangi dengan U3, maka di sini sama dengan 6 dikurangi 3 beda. Kita masukkan angkanya, berarti 14 dikurangi 8 sama dengan 3 beda. 14 dikurangi 8 berapa? 6 sama dengan 3B, B-nya sama dengan 6 dibagi 3 ya, berarti 2. Nah, kita tadi mau mencari U5. Yang di atasnya U5 berarti U3. U3. Nah, 3 yang ini ditambah berapa supaya dapat 5? Iya, ditambah 2. Berarti saya tulis sini ya, 2B. Nah, jadi gini. 3 tambah berapa supaya dapat 5 ditambah 2B. U3-nya tadi sama dengan 8. Bedanya sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya sama dengan tadi, yaitu 12. Oke, satu lagi untuk soal nomor 4. Jika 5K min 3, 4K plus 5, dan 6K plus 7 menyatakan 3 suku pertama pada barisan aritmatika, yang ditanyakan adalah suku ketujuhnya berapa. Nah, ini adalah barisan aritmatika, yang mana ini adalah U1, U2, sama U3. Nah, kita belum tahu berapa nilai K-nya, berapa nilai suku ke-1, ke-2, dan ketiganya. Caranya gini. Ini adalah barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika berarti cirinya apa? Yaitu cirinya B-nya sama. Kalau mau mencari B, caranya dari mana? Yaitu
U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Nah, U2-nya adalah 4K plus 5. U1-nya adalah 5K min 3. U3-nya 6K plus 7. U2-nya 4K plus 5. Nah, dari sini kalau saya buka kurungnya dulu ya, berarti 4K plus 5 min kali 5K berarti ya min 5K. Min berarti sini plus 3 sama dengan 6K plus 7 kalikan ke dalam min 4K min 5. 4K dikurangi 5K berarti min K. 5 tambah 3, 8. 6K dikurangi 4K berarti 2K. 7 dikurangi 5 berarti plus 2. Nah, yang ada K-nya pindah ruas, min K pindah jadi plus, kemudian 2-nya pindah jadi min. Berarti di sini 6 sama dengan 3K. K-nya berapa kalau begitu? K-nya berarti 6 dibagi 3 yaitu 2. Nah, kalau begitu barisannya tadi kan ya U1-nya berarti 5K min 3. K-nya saya masukkan 2. Berarti dapat 7. Kemudian U2-nya adalah 4K plus 5. 4K plus 5 berarti 4 kali 2 ditambah 5 sama dengan 13. Yang ditanyakan adalah suku ke-7. Kalau mau mencari U7 berarti A plus berapa B? 7-nya kurangi 1 yaitu 6B. Nah, A-nya tadi dapat 7, bedanya berapa ini? Nah, dari sini kita dapatkan beda. 13 dikurangi 7, berarti bedanya adalah 6. Berarti di sini 6 kali 6, berarti 7 ditambah 36. 36 ditambah 7 berarti di sini ada 43. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.